Hai guys, kembali lagi bersama aku, Bagas Prakoso Ginting. Dan di sebelahku ada Priscilla. Kenapa kita bisik-bisik ya? Karena di sini tuh nggak boleh ngomong keras-keras. Soalnya tempatnya tuh kayak gini guys. Udah lihat kan? Lebay sih. Jadi kembali lagi di sini aku akan mewawancarai Priscilla Sang. Priscilla kalau misalnya nama sendiri nggak pakai Priscilla Sang ya Mbak. Nah, jadi di sini aku akan wawancarain Priscilla mengenai seputar bahasa Jepang di SMA. Nah, sebelumnya Mbak Priscilla ini dari SMA berapa sih? Aku dari SMA 11. Satu-satu. SMA 11 apa nih Mbak? Jogja, Sleman, Bantul? Jogja dong. Emangnya ada SMA 11 Bantul? Ya. Ups. Nah, jadi ceritain dong Mbak gimana pelajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 11. Pelajaran SMA pelajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 11. Karena itu udah 3 tahun yang lalu, aku sebenarnya agak lupa sih. Tapi yang aku inget dulu sensei aku tuh ada dua. Itu yang pertama tuh, seingat aku namanya kalau nggak salah Suci Sensei. Yang kedua itu namanya Ulan Sensei. Nah, Salam dong buat Sushi Sensei sama Wulan Sensei. oh iya, gimana salamnya? Hai, Suci Sensei, Ulan Sensei. Nah, kalau Ulan Sensei ini kayaknya masih ngajar deh sampai sekarang di SMA 3 tapi bukan di SMA 11. Soalnya aku sering ketemu gitu di eventnya SMA 3. Nah, terus apa? Oh iya, dulu pernah ada selain dua sensei itu, dulu tuh pernah ada orang Jepang asli ikut ngajar di kelas gitu loh, diajak sama Ulan Sensei. Aku inget banget namanya Miho, soalnya orangnya lucu. Nice info kak. Nice info, nice info. Iya, iyalah. Oh iya, BTW Miho tuh kayaknya sekarang mualaf deh. Ups. Nah, balik lagi. Itu tuh selama di SMA tuh berapa kali sih diajarin bahasa Jepang? Aku 3 tahun itu dapat bahasa Jepang terus sih. Itu setiap minggu 2 jam pelajaran kalau nggak salah, atau 1 jam ya. Tapi seminggu sekali gitu. Kayak 2 jam pelajaran sih seingat aku. Terus itu tuh materi-materi yang diajarin tuh kayak gimana sih? Basicnya kayak apa gitu, perkenalan atau buat kerjaan gitu? Jadi yang diajarin dulu itu basic banget, kayak tata kata, Tata bahasa. tata bahasa basic gitu. Terus kosakata basic kayak ichi ni sang yong, terus goroku nana, terus apa lagi tuh lupa. Iya bener gak sih goroku. Terus konnichiwa, sumimasen, oh ya suminasai. Iya iya, kayak gitu ya. Debako. Berarti kira-kira itu materi buat N5 nggak sih? N5 yang JLPT gitu. Mohon maaf, R5 JLPT apa ya? Jadi JLPT itu kan yang tes Jepang-Jepang gitu. Soalnya aku tuh dengar-dengar dari saudaraku, dia kan juga di SMA 11 dan itu emang katanya materinya tuh ya buat N5 gitu. Ah, Jadi nice yang info guys. yang benar-benar basic ya, yang masih bawah-bawah banget, bukan yang intermediate ke atas. Nah, terus eh menurut Kak Priscil sendiri itu tuh gimana sih, bahasa Jepang tuh enak nggak sih waktu SMA tuh? Sebenarnya bahasa Jepang itu enak sampai aku harus menghafalkan hiragana. Sumpah guys, itu struggle banget. Aku ya padahal itu aku dulu belum masuk sama sekali ke katakana, terus apa satunya? Hiragana, kanji. Ya, kanji ya itu belum sama sekali. Jadi aku dulu cuman bener-bener apa namanya hiragana. Iya hiragana doang, sama kalau yang tulisan Latin tuh apa sebutannya? Romaji. Iya romaji kayak gitu. Dulu waktu kelas 1 SMA tuh kayak seingatku baru romaji sama hiragana tuh cuman yang a, i, u, e, o, terus apa ya?
kakiku keko, pokoknya yang cuman ntar nulisnya Fudebako kayak gitu, belum yang ada tambahan aksen-aksennya gitu loh. Itu tuh 3 tahun belajarnya kayak gitu mulu. Iya, iya sih, basically kayak gitu. Cuman ada sempet terus angka tapi yang sampai ribuan gitu loh. Terus habis itu bulan terus kayak memperkenalkan diri. Oh, dulu aku ingat banget ini waktu ujian ujian apa sih namanya? Ujian praktek itu tuh disuruh kayak bikin narasi tentang diri sendiri gitu. Jadi kayak aku punya berapa ototo, imoto kayak gitu. terus terus apa ya, pokoknya tentang diri sendiri, terus hobinya apa kayak gitu dulu kok. Kalau ya tapi basically kayak gitu-gitu aja sih, kayak menghafal benda dulu. Terus apa sih yang di sana di sini itu loh, apa tuh, oh korewa sorewa gitu, kayak gitu-gitu deh. Oh, ya. Terus em ya nanti aku bakal. Terus kalau misalnya di SMA 11 nih, itu tuh pengajarnya enak nggak? Paham materinya bener nggak sih? Iya sih, mereka paham. Aku nggak tahu ya mereka paham materinya bener apa enggak. Tapi kan maksudnya mungkin yang dia ajarkan untuk level SMA mungkin selama ini ya cuman sebatas itu aja. Jadi mungkin mereka pun sudah terlatih untuk menggunakan bahan ajar tersebut gitu loh. Jadi ya menurut aku kalau sebatas untuk di SMA mereka menguasai sih. Tapi kalau misalkan kayak kita udah terus mau conversation yang sampai level advance gitu, aku juga nggak ngerti sih. Oh, gitu ya. Terus selama di SMA tuh ada keinginan nggak sih ingin melanjutkan pelajaran bahasa Jepang lagi di tingkat berikutnya, kayak misalnya udah kuliah nih kan sekarang, terus ada keinginan nggak? Jujur tidak. Soalnya aku tuh malas banget ngapalin hurufnya guys. Bukan bahasa Jepang ya, kalau bahasa Jepangnya sih apa lucu gitu loh, kayak menyenangkan. Tapi masa waktu semester 1 kan ada ini kan pilihan bahasa Jepang atau bahasa Prancis, aku kayak memilih Prancis gitu loh. Dan tuh biasa sebenarnya Prancis tuh jauh lebih susah daripada Jepang sih. Cuman at least Prancis nggak perlu ngafalin huruf, itu aku males banget woi. Gitu guys. Oh gitu. Ih, hebat. Terus kalau misalnya di SMA 11 itu ada buku pedoman gitu nggak yang digunakan, buku pelajaran kalau misalnya buat SMA lain itu kan ada kayak Minano Nihongo atau enggak Nihongo Chukyu atau Sakura apa gitu. Nah, kalau SMA 11 biasanya apa? Apakah fotokopian atau ada merek bukunya? Aku kayaknya ada merek bukunya deh, cuman aku lupa. Tapi di kita jadinya fotokopian kayak modul ajar gitu loh. Dan itu cuman ada satu buku buat 3 tahun, jadi kayak satu buku tuh ya lumayan ada beberapa. Jadi tiap minggu tuh kita mempelajari tema gitu loh, kayak ada worksheetnya gitu. Oke. Terus ini enggak, kalau misalnya di SMA tuh sebenarnya nggak penting sih, tapi pernah nyontek nggak karena kesusahan banget? Ya ampun, ini setiap kali ujian guys. Bahasa Jepang adalah momok. Karena kita harus menghafalkan huruf-huruf yang aneh itu. Enggak deng, no offense. Terus kalau nyontek itu sebenarnya dulu, kalau jujur nih di SMA aku dulu kultur nyontek sangat tinggi sih. Cuman kalau aku pribadi aku mengurangi hal itu. Tapi kalau bahasa Jepang tidak bisa dihindari. Aku mencoba jujur di setiap matkul lain kecuali bahasa Jepang. Kayak menebus kesalahan gitu ya. Iya woi, bahasa Jepang itu tapi aku juga nggak yang nyontek parah banget gitu loh. Aku nyonteknya nggak ini bawa chart ini AIUEO, kakiku keko, baby bebo gitu loh. Aku bikin chartnya gitu kan. Terus nah itu aku apa namanya kayak nyonteknya itu. Tapi kalau kayak grammar gitu-gitu enggak sih. Terus Tapi sekarang udah lupa juga. iya iya. Terus ada penerapan nggak dari yang dipelajari itu terus
terapin nggak di kehidupan sehari-hari? Kayak misalnya ketemu sama orang Jepang gitu, terus ngomong pakai bahasa Jepang karena udah bisa. Enggak. Nggak pede guys, tidak merasa mampu untuk aplikasikannya karena apa sih aku bisa cuman ya ampun yang kosakata aku inget cuman ohayo konnichiwa apa sih fudebako borupeng terus ichini sangyong gitu-gitu doang udah lupa semua. Ya, ya. Terus kalau untuk sekarang ini ada ini nggak kemauan untuk memperdalam lagi bahasa Jepang yang udah dipelajarin? Enggak, belum sih. Jujur tidak, karena apa ya? Bukan bukan particularly di bahasa Jepang doang sih, tapi kalau aku pribadi memang apa ya, bukan orang dengan kemampuan linguistik yang di atas rata-rata gitu loh. Jadi aku kayak sekarang prefer buat mastering di English aja, terus karena itu juga yang basic dan kita semua perlu gitu loh. Terus habis itu um, secara in general gitu kayak bahasa Asia tuh memang aku kurang tertarik juga sih karena sebenarnya bukan bahasanya sih tapi lebih ke tulisannya itu loh kayak harus harus menghafal tulisan-tulisan dan juga ya udah gitu kayak ribet aja sih tuh. Ya, jadi gitu ya. Oh, gitu teman-teman. Aku mau nanya dong, kalau kamu sebagai sebagai murid mahasiswa sastra Jepang nih, Iya. susah nggak sih kayak kayak menghafalkan? Pasti kan dulu aku hiragana aja udah males banget gitu loh. Kalau misalkan sastra Jepang kan pasti ada kanji, katakana, gitu-gitu. Jadi kalau misalnya di sastra Jepang itu tuh kayak ya kita di awal pertemuan itu tuh kayak udah ada pemberantasan buta huruf. Jadi selama seminggu itu yang seharusnya mahasiswa lain itu nggak masuk, tapi kita tuh mahasiswa sastra Jepang itu tuh masuk belajar hiragana, katakana dan sedikit kanji. Terus untuk kanji yang memperdalam lagi itu tuh ada mata kuliah namanya kanji. Jadi mau nggak mau kita tuh harus belajar kayak gituan. Jadi ya mau nggak mau mbuh piye carane kue kudu iso kayak gitu kalau misalnya mahasiswa sastra Jepang. Iya, iya masuk akal sih namanya juga sastra Jepang. Jadi seperti itu pelajaran bahasa Jepang di SMA 11 teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi bisa ditanyain ke Kak Priscilla. Bisa dihubungi di lantai 6 pariwisata di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Terus ada kesan dan pesan nggak Kak buat penonton nih di luar sana? Pesan aja ya, apa ya? eh, Jangan kalau misalkan kamu tertarik sama bahasa Jepang terus gara-gara mendengar aku seperti ini jadi nggak pengen belajar bahasa Jepang karena itu balik lagi ke minat kalian sih. Jangan takut, apa ya, intinya jangan takut untuk mempelajari apa yang kalian yakini kalian sukai gitu. Semangat. Terima kasih teman-teman. Sekian vlog